Ride On yang rilis di April 2023 kemarin dan lebih condong ke drama, Jackie Chan kembali mengunjungi bioskop-bioskop di Indonesia lewat Hidden Strike yang membawanya kembali ke genre action comedy yang membesarkan namanya. Di film ini dia dipasangkan untuk pertama kalinya dengan John Cena, mantan pegulat World Wrestling Foundation atau WWF yang banting setir menjadi aktor film action. Seperti biasa, sebelum kita membahas seputar behind the scenes-nya, mari kita ikuti alur ceritanya dulu, oke? Saya berikan spoiler alert bagi yang belum menonton filmnya. Jadi silakan dulu tonton Hidden Strike bila tidak mau mendengar bocoran ceritanya. Karena makin meningkatnya eskalasi perang minyak yang membahayakan satu kilang minyak milik Cina di satu gurun di area Timur Tengah, sepasukan penyelamat yang dipimpin oleh Luo Feng yang diperankan oleh Jackie Chan ditugaskan oleh pemerintah Cina untuk mengevakuasi para pekerja di situ. Profesor Cheng, pimpinan U-Time Oil, menerangkan pada Luo Feng bahwa mereka sudah dikepung selama 2 minggu ini dan para prajurit bayaran yang menyerang kilang menuntut supaya U-Time Oil diserahkan kepada mereka. Setiap 2 hari mereka melancarkan serangan kepada U-Time Oil dan bila mereka menyerang lagi dipastikan orang-orang yang bekerja di kilang minyak tersebut tidak akan selamat. Tugas Luo Feng adalah mengawal para pegawai U-Time Oil ke Green Zone di mana mereka nanti akan diangkut dengan pesawat-pesawat yang sudah menunggu di sana. Sebanyak 498 orang termasuk anak-anak akan dibawa memakai bis-bis yang sudah disediakan untuk mengangkut mereka. Di satu desa di sekitar area yang sama, Chris Van Horn yang diperankan oleh John Cena ditawari oleh adiknya Henry untuk menculik seseorang yang dianggap Henry bertanggung jawab atas kematian rekan-rekan mereka dalam satu misi beberapa waktu lalu. Chris sudah lama tinggal di desa itu dan sudah seperti lurah bagi penduduk desa itu. Orang yang dimaksud Henry ada dalam rombongan yang akan dievakuasi oleh Luo Feng. Penculikan akan dilaksanakan saat mereka melewati Highway of Death, jalur yang paling berbahaya di area itu. Namun, Chris menolaknya. Chris tidak setuju dengan prinsip yang dianut adiknya dan curiga bahwa misi yang ditawarkan padanya itu berujung bencana. Owen, teman Chris, datang untuk memperbaiki sumur yang menjadi sumber air di desa tersebut. Tapi pipa yang mengalirkan air ke sumur itu putus, sehingga pasokan air tidak bisa masuk ke desa itu. Owen hanya bisa membantu apabila Chris bisa menyediakan $100.000 untuk dibayarkan ke perusahaan pengelola air. Di lain pihak, Luo Feng dan timnya mau tidak mau terpaksa mengambil opsi melintasi Highway of Death karena area-area lain dikuasai oleh tentara militer bayaran dan mengawal ratusan orang berisiko sangat tinggi. Highway of Death terpaksa dipilih untuk mempersingkat waktu tempuh dan merupakan jalan pintas untuk mencapai Green Zone. Sebelum mematikan mesin yang fungsinya menyalurkan minyak lewat pipa-pipa ke tujuan-tujuan pengiriman, Profesor Chen menyerahkan dongle, semacam flash disk, untuk menghidupkan password sebelum mesin dioperasikan kepada Mei, orang kepercayaannya. Mei ternyata adalah anak perempuan Luo Feng. Hubungan mereka tidak baik karena Mei marah pada ayahnya. Luo Feng dianggap menelantarkannya dan tidak peduli dengan ibunya, istri Luo Feng. Saat ibunya meninggal karena sakit, Luo Feng juga tidak hadir, sehingga Mei merasa sang ayah tidak punya kepedulian padanya dan ibunya. Sebenarnya Luo Feng sempat menjelaskan bahwa saat itu ada tugas negara rahasia yang penting yang tidak bisa ditinggalkannya. Tapi Mei tetap tidak mau menerima alasan Luo Feng. Hubungan mereka memburuk sejak itu. Saat rombongan sampai di Highway of Death, tiba-tiba ada badai pasir. Padahal di ramalan cuaca hari sebelumnya tidak ada pemberitahuan soal itu. Di tengah badai pasir ini, pasukan Luo Feng disabotase oleh gerombolan asing. Bis yang ditumpangi oleh Profesor Chen dibajak oleh gerombolan itu dan dibawa pergi meninggalkan rombongan pekerja pabrik. Salah seorang kaki tangan mereka telah menandai bis itu sebelumnya, sehingga pihak penyabotase bisa menemukan bis yang mereka incar dengan mudah. Ada 2 bis yang hilang dalam sabotase itu. Ternyata penculikan itu dipimpin oleh Chris yang dibantu oleh kru dari adiknya Henry. Dia terpaksa mengambil tawaran Henry karena dia butuh uang untuk keperluan sumur penduduk desa. Luo Feng menghubungi unit helikopternya untuk mencari 2 bis yang hilang itu. Dia meminta Mei membantunya karena Mei kenal area gurun itu dengan baik. Ternyata badai pasir itu sengaja dimunculkan oleh pihak penyabotase dengan menggunakan mesin dan peralatan berat. 1 bis berhasil ditemukan. Dari anak buahnya yang mengawal bis itu, Luo Feng mendapat info bahwa yang menyergap bis itu adalah orang Amerika dan gerak mereka cepat, menunjukkan bahwa gerombolan itu profesional dan terorganisir dengan baik.
Chris dan Henry meninggalkan bis yang dibajaknya dan membawa 5 penumpangnya dengan kendaraan lain menuju tempat pertemuan dengan orang yang mempekerjakan mereka. Chris merasa ada yang tidak beres karena ini tidak sesuai dengan instruksi yang diterimanya. Ternyata Owen lah yang mendalangi penculikan dan sabotase ini. Dia merasa kecewa dengan perusahaan yang mempekerjakannya dulu dan merasa jerih payahnya selama bertahun-tahun tidak dihargai dengan setimpal. Saat Chris meminta uang bagiannya, Owen bilang bahwa uang itu akan diterimanya bila Chris berhasil menghalau Luo Feng dan pasukannya jauh-jauh dari Profesor Chen. Owen kurang mempercayai Henry untuk tugas itu. Chris menolaknya. Sebelum pergi, dia memperingatkan Henry untuk pergi dari situ selagi masih bisa. Dia menyuruh Henry untuk datang ke desa jam 4 sore itu bersama uang bagiannya. Sepeninggal Chris, Owen menembak mati Henry untuk menghilangkan jejaknya. Luo Feng menemukan Chris yang bermobil ke desanya dan memutuskan untuk membuntutinya guna mencari jejak orang-orang yang telah diculik. Karena Henry tidak kunjung muncul, dia mendatangi markas Henry dan anak buahnya untuk menagih uang bagiannya. Luo Feng masih membuntuti Chris. Di situ Chris menemukan mayat adiknya dan para anak buahnya. Saat Luo Feng memasuki bangunan, Chris melabraknya. Terjadilah baku hantam antara Luo Feng dan Chris. Koreografi pertarungan ini cukup menarik dan mengingatkan saya akan gaya koreografi pertarungan Jackie Chan di film-film lamanya. Tak lupa diselipkan pula bumbu komedi di scene perkelahian ini. Luo Feng menduga Chris sudah membunuh orang-orang yang seharusnya dia selamatkan karena mayat-mayat yang ada di situ. Namun Chris akhirnya bisa menjelaskan bahwa dia bukan pembunuhnya dan si pembunuh yang dicari Luo Feng juga telah membunuh adiknya. Di saat ini, tiba-tiba datanglah pasukan bayaran Prancis yang menagih uangnya atas pembelian senjata-senjata oleh Henry. Para tentara Prancis ini kemudian menembaki mereka berdua karena dianggap telah mangkir membayar senjata-senjata yang mereka jual. Mereka berhasil lolos dari tembakan para tentara bayaran itu. Sementara itu, Owen membawa Profesor Chen kembali ke kilang minyak untuk memaksanya mengoperasikan mesin penyalur minyak. Owen memaksa untuk memperoleh kembali dongle yang dititipkannya pada Mei. Bila dongle tidak diperolehnya, para pekerja yang dibawanya bersama Profesor Chen akan dibunuhnya. Owen benar-benar melaksanakan ancamannya sampai akhirnya saat putranya, yang juga pegawai U-Time Oil yang ikut disandera bersamanya, hendak ditembaknya. Profesor Chen akhirnya menyerah, dan putranya akhirnya meyakinkan Owen untuk melacak ponsel Mei, pembawa dongle, untuk menemukannya. Mei sedang bersama Luo Feng dan Chris di desa tempat tinggal Chris. Saat ponselnya berbunyi, Mei mengangkatnya namun tidak ada suara si penelepon. Dari situlah lokasi Mei terlacak dan para begundal Owen mulai mendatangi desa itu. Terjadilah pertarungan baku hantam dan baku tembak di situ. Koreografi action di sini digarap dengan lumayan apik dan juga dengan bumbu komedi seperti sebelumnya. Karena kalah jumlah dan persenjataan, dan Chris tidak mau penduduk desa jadi korban pertikaian mereka, dia akhirnya menyerahkan tas Mei yang berisi dongle kepada para begundal itu. Dia tidak menyadari pentingnya dongle itu. Mei kemudian menjelaskan bahwa bila mesin di kilang menyala, jutaan barel minyak akan melayang begitu saja dan bila itu terjadi, ini akan merupakan pencurian minyak terbesar dalam sejarah dan Cina sebagai pemilik minyak akan sangat dirugikan. Karena dongle sudah di tangannya, Owen berhasil menyalakan mesin di kilang minyak yang sudah ditunggu oleh kapal-kapal tanker kepada siapa Owen menjual minyak tersebut. Luo Feng, Chris, dan Mei kemudian mendatangi kilang minyak untuk mencegah kerugian lebih lanjut dan untuk menyelamatkan Profesor Chen. Aksi baku hantam, baku tembak, kebut-kebutan mengisi bagian akhir dari Hidden Strike dan digarap oleh sutradara Scott Waugh dengan cukup baik. Baik pemirsa sekalian, sebetulnya film ini sudah rampung syuting di tahun 2018 kemarin. Produsen film ini adalah production house dari Cina, Changchun Film Studio dengan menggandeng beberapa mitra. Lokasi syuting diambil di Cina juga di area Mongolia. Mungkin karena alasan masih adanya pandemi COVID-19 saat syuting rampung dan alasan-alasan lain sehingga perilisan film ini ditunda sampai tahun 2023 ini. Tadinya Sylvester Stallone lah yang diplot untuk memerankan Chris. Namun karena jadwalnya bertubrukan dengan syuting Creed 2, John Cena lah yang kemudian menggantikannya. Menurut saya, Hidden Strike cukup berhasil dalam menyajikan chemistry yang kocak dan menarik dari duo Jackie Chan dan John Cena. Sisi action dan koreografi fighting-nya digarap dengan cukup bagus. Sisi komedinya walaupun tidak terlalu dominan tapi cukup oke. Ada beberapa CGI yang kurang dipoles, misalnya di adegan bis memasuki area Highway of Death yang terasa masih agak kasar.
Tapi adegan yang melibatkan ledakan dan kebut-kebutan lumayan menarik dan digarap dengan baik. Sayangnya hanya itu saja kelebihan film ini. Menurut saya film-film Jackie Chan yang lama seperti Project A, First Strike, Police Story, dan Who Am I lebih menarik bila dilihat dari alur ceritanya dan penggarapannya. Hidden Strike secara kualitas masih berada di bawah film-film itu. Namun film ini cukup menjadi pengobat kangen bagi penggemar-penggemar Jackie Chan yang ingin melihatnya beraksi di film action komedi seperti ini. Scott Waugh, adik dari sutradara Rick Roman Waugh yang kemarin menggarap film Gerard Butler terbaru, Kandahar, cukup serius menggarap sisi actionnya dan mengerti apa yang didambakan fans Jackie Chan dari film ini. Namun bagi yang belum menontonnya, saya sarankan turunkan dulu ekspektasi akan film ini, supaya nantinya tidak terlalu kecewa setelah menontonnya. Film ini termasuk dalam kategori film action ringan dengan cerita yang klise dan biasa-biasa saja, jadi jangan mengharap lebih. Saya berikan skor 5/10 untuk film Hidden Strike. Saya berpendapat bahwa film ini kurang berkesan dan belum bisa menyamai film-film lama Jackie Chan. Tapi usaha Scott Waugh tetap layak dihargai di urusan actionnya, walaupun masih di level standar-standar saja. Pergerakan kamera saat adegan baku hantam di bis yang justru tidak melibatkan Jackie Chan cukup oke, dengan koreografi yang cukup apik juga. Baiklah para pemirsa, demikianlah review saya di edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi di edisi berikutnya. Bye!